Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Mendengar nama wanita yang sangat dicintainya itu disebut membuat emosi Abian mendidih. "Jangan sebut nama Alana dengan mulutmu itu," sentaknya dengan kasar, mencengkram kedua bahu Alena dengan kuat. "Kau tahu, karena perbuatanmu, Alana tidak akan pernah mau menerimaku kembali." "Mau, Alana pasti mau. Aku yang akan membujuknya agar mau menikah denganmu. Aku janji itu," ucap Alena sambil menahan rasa sakit di kedua bahunya. Abian terdiam menatap lekat wajah Alena saat menyadari sesuatu yang aneh. Wanita itu bersikeras menginginkan perpisahan, bahkan rela meminta pada Alana agar mau kembali padanya, sesuatu yang tidak akan pernah dilakukan seorang Alena Ricardo, karena untuk meminta maaf pada Alana saja, wanita itu tidak mau melakukannya. "Apa yang sedang kau rencanakan?" tanya Abian dengan menyelidik. Rencana apa maksudmu?" Alena balik bertanya dengan wajah yang berpura-pura bingung. Abian kembali terdiam. "Sudahlah, lupakan. Cepat masuk ke dalam kamar." Abian memutuskan untuk menghentikan perdebatan mereka karena melihat wajah Alena yang pucat sejak masuk ke dalam rumah. Tanpa disuruh untuk kedua kalinya, Alena segera masuk ke dalam kamar karena takut Abian mengetahui rencananya yang akan melarikan diri. "Besok aku akan bertanya pada Ben kemana saja mereka pergi." Abian memang mengetahui Alena pergi bersama asisten pribadinya. "Ya Tuhan, kenapa kepalaku pusing kembali?" Ia memijit kepalanya sambil menatap punggung Alena yang menghilang di balik pintu. Terbukti sudah apa yang dirasakannya saat di kantor dan beberapa menit yang lalu. Sakit kepala yang sudah 1 minggu ini menyerangnya bisa hilang begitu saja saat di dekat Alena. Padahal sebelumnya dia sudah meminum obat sakit kepala, namun rasa pusing itu tidak juga reda. Dan saat tadi memeluk Alena, rasa nyaman dan tenang yang belum pernah ia rasakan muncul begitu saja. "Kenapa bisa begini?" gumamnya dengan bingung, memilih masuk ke dalam kamar untuk beristirahat agar sakit kepalanya mereda. Sementara itu, Alena yang berada di dalam kamar langsung mengunci pintunya lalu berjalan menuju lemari pakaian. Ia membuka laci yang ada di tengah, mengambil amplop yang berisikan uang yang selama ini disimpannya. "Sepertinya sudah cukup," ucap Alena setelah menghitung jumlah uang tersebut dengan jumlah yang ada di rekeningnya. Uang tersebut bisa ia gunakan untuk bertahan hidup selama beberapa bulan, sampai menemukan pekerjaan untuk menyambung hidup mereka. "Sayang, kau harus kuat. Sebentar lagi kita akan pergi. Mam berjanji akan menjagamu meskipun nantinya kita hanya hidup berdua." Alena mengusap perutnya yang masih datar dengan penuh kasih, di mana ada janin yang baru berusia 3 minggu bersemayam di dalamnya. Ia bahagia karena apa yang diinginkannya tercapai, pergi dari hidup Abian dengan membawa bagian dari pria itu bersamanya. "Seandainya kau bisa mencintaiku sedikit saja, Bi, mungkin aku akan bertahan di sisimu," gumamnya sambil meneteskan air mata saat mengingat pelukan yang Abian lakukan tadi. "Tidak, Alena, kau tidak boleh lemah. Ingatlah, sampai kapanpun Abian tidak akan pernah bisa mencintaimu." Ia meletakkan kembali amplop berisikan uang tersebut di dalam laci, menutup lemari pakaian, lalu menarik koper yang ada di samping. Ia bertekad mulai besok akan mengemas pakaiannya sedikit demi sedikit.
sambil memikirkan bagaimana caranya melarikan diri, karena sepertinya akan sangat sulit mengingat ada 2 orang pengawal yang berjaga di rumah mereka. Keesokan harinya, "Kau masak apa?" Alena membalik badannya karena terkejut mendengar suara Abian. Terlebih lagi, pria itu mengajaknya berbicara, atau kata yang lebih tepatnya bertanya. Karena selama beberapa bulan menikah dengan Abian, pria itu tidak pernah sekalipun bertanya sesuatu padanya. "Aku hanya masak nasi goreng." Alena kembali fokus memasak tanpa memperdulikan Abian, karena sejujurnya dia bingung kenapa tiba-tiba pria itu ada di dapur, karena biasanya Abian langsung pergi ke kantor tanpa mau repot-repot bertanya dirinya sedang masak apa. Bahkan pria itu dulu tidak mau selangkah pun mendekati dapur atau ruang makan jika ada dirinya. "Kau hanya bikin untuk 1 orang?" Abian menelan salivanya saat melihat nasi goreng yang dipindahkan ke dalam piring. "Ya, aku hanya membuatnya untuk diriku sendiri, karena aku tahu kau tidak akan pernah mau menyentuh, apalagi memakan masakanku." Alena membawa piring berisi nasi goreng itu ke atas meja makan. "Bagus kalau kau ingat itu." Abian mengikuti Alena yang saat ini duduk di ruang makan, memakan nasi goreng tersebut tanpa memperdulikan keberadaannya. "Sial, aku ini kenapa? Masa hanya dengan mencium aroma nasi goreng itu membuatku sangat ingin memakannya?" Lagi-lagi ia harus menelan salivanya dengan susah payah saat sendok berisikan nasi goreng itu masuk ke dalam mulut Alena. "Tuan, Anda ingin sarapan?" "Kalau iya, aku akan membuatkannya," ucap pelayan yang membawakan secangkir kopi saat melihat Tuan Abian menatap Nyonya Alena yang sedang makan. Pelayan itu memang tidak pernah membuat sarapan pagi untuk Tuan Abian karena tuannya itu tidak pernah sarapan di rumah. Terlebih lagi, sudah 3 minggu majikannya itu tidak pernah pulang ke rumah. "Tidak perlu," jawab Abian dengan kesal, berlalu dari ruangan tersebut sambil mengumpat dalam hati. Sementara itu, Alena yang tengah menikmati makanannya terdiam saat melihat punggung Abian yang menjauh. Dengan buru-buru, dia pun menghabiskan makanannya karena ingin mengemasi berkas penting ke dalam koper. Tadi malam, Alena memang belum sempat berkemas karena terlalu lelah, sehingga baru sempat melakukannya saat ini. "Nona, makanannya tidak dihabiskan?" tanya pelayan saat melihat Nona Alena terburu-buru berjalan menuju kamar. "Aku sudah kenyang," jawab Alena tanpa menatap ke belakang. Pelayan itu pun merapikan piring bekas makan Nona Alena karena sekalian membawa kembali cangkir kopi yang belum disentuh oleh Tuan Abian. Namun saat hendak berjalan menuju dapur, pelayan itu terkejut melihat Tuan Abian yang kembali ke ruangan tersebut. "Di mana wanita itu?" tanya Abian yang kebetulan lewat di depan ruang makan saat ingin kembali ke kamar untuk mengambil berkas yang ketinggalan. "Nona ada di dalam kamarnya, Tuan." Abian menganggukkan kepalanya. Tunggu dulu, mau dibawa kemana piringnya?" "Mau saya bersihkan, Tuan, karena Nona Alena sudah selesai sarapannya." "Tidak perlu, tinggalkan saja piring itu di sana, biar wanita itu yang membersihkannya." "Tapi Tuan..." "Sudah, sana, kerjakan pekerjaanmu, dan ingat, jangan pernah membantu wanita itu." Baik, Tuan." Pelayan tersebut pergi ke dapur karena tidak mau melawan perintah majikannya. Setelah melihat pelayannya masuk ke dalam, Abian menarik piring bekas makan Alena, memakan nasi goreng yang sejak tadi membuat air liurnya hampir menetes, setelah memastikan tidak ada yang melihat.
Enak juga masakannya. Abian kembali memakan nasi goreng tersebut. Tapi kenapa rasanya seperti buatan Alana? Gumam Abian dengan kening yang berkerut karena rasa nasi goreng buatan Alena sama persis dengan buatan Alana dulu.